Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali kuliah Matematika Teknik Kimia 2. Dan di pertemuan 8 kali ini kita akan lanjutkan penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runge-Kutta. Kalau di pertemuan yang 7 yang lalu kita belajar metode Runge-Kutta orde 3. Sementara di pertemuan 8 kali ini kita akan belajar metode Runge-Kutta orde 4. Nah, jadi untuk pengantarnya dari metode Runge-Kutta itu sendiri sudah tidak saya bahas lagi di sini karena sudah pernah saya sampaikan di pertemuan 7. Jadi untuk pertemuan 8 kali ini mungkin singkat saja karena secara umum langkah-langkah penyelesaiannya itu hampir sama dengan penyelesaian menggunakan metode Runge-Kutta orde 3 ya. Jadi mungkin di sini sambil sedikit mereview metode Runge-Kutta orde 3 ya. Di sini ada persamaan umum untuk metode Runge-Kutta orde 4. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian lihat lagi persamaan untuk metode Runge-Kutta orde 3 dan orde 4 ini secara umum ini sebenarnya hampir sama ya antara orde 3 dengan orde 4. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau untuk yang metode Runge-Kutta orde 3 itu kita punya 3 nilai K yaitu K1, K2 dan K3. Sementara kalau untuk metode Runge-Kutta orde 4 kita akan memiliki 4 nilai K yaitu K1, K2, K3 dan K4 ya. Jadi pada intinya secara umum persamaannya itu mirip, cuman yang membedakan adalah jumlah dari nilai K-nya ya. Jadi kalau misalnya Runge-Kutta orde 3 nilai K-nya ada 3, sementara Runge-Kutta orde 4 nilai K-nya ada 4. Nah, jadi sekarang kita fokus membahas metode Runge-Kutta orde 4. Di sini ada persamaan umumnya, YI plus 1 sama dengan YI tambah 1/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dikalikan dengan H. Nah, H di sini itu adalah deltanya ya, atau step size-nya. Atau terkadang kita juga lambangkan dengan delta X ya. Kemudian masing-masing nilai K di sini itu ada persamaannya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk K1 itu adalah fungsi dari XI dan YI. Kemudian untuk K2 itu adalah fungsi dari XI plus setengah H dan YI plus setengah K1 kali H dan seterusnya. Ya. Kemudian ini sebenarnya catatannya sama dengan metode Runge-Kutta orde 3 kemarin ya. Jadi dari persamaan ini menunjukkan bahwa nilai K itu mempunyai hubungan yang berurutan. Jadi nilai K1 itu muncul dalam persamaan untuk menghitung K2. Kemudian nilai K2 muncul dalam persamaan untuk menghitung K3. Jadi nanti untuk di Runge-Kutta orde 4, nanti K3 ini muncul untuk menghitung K4 dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah persamaan umumnya. Setelah ini saya akan langsung menunjukkan contoh soal. Nah, jadi untuk contoh soalnya ini masih sama dengan contoh soal yang di pertemuan 7 ya. Jadi untuk PDB-nya di sini masih sama, yaitu dy per dx sama dengan minus 2x pangkat 3 tambah 12x kuadrat kurang 20x ditambah 8,5. Kemudian diketahui di sini y0-nya sama dengan 1. Diminta untuk menentukan nilai y pada saat x sama dengan 0,5, di mana delta x ini sama dengan 0,5 ya. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan nilai y pada saat x-nya 0,5 ya dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Ya, jadi kalau misalnya di pertemuan 7 yang lalu kita sudah coba menyelesaikan PDB ini menggunakan metode Runge-Kutta orde 3. Nah, sekarang di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan
metode rujuk kota orde 4 untuk menyelesaikan PDB ya. Oke, jadi mungkin di sini sebelum masuk ke penyelesaiannya, saya mau ingatkan kembali bahwa di sini, nah ini kan Y pada saat X sama dengan 0 itu Y-nya 1 ya kan, mungkin di sini X sama dengan 0. Ini panah ya. Pada saat X sama dengan 0, itu Y-nya sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian di soalnya diminta untuk menentukan nilai Y pada saat X sama dengan 0,5. Jadi mungkin di sini saya tulis pada saat X sama dengan 0,5, di sini 0,5, Y-nya berapa, begitu kan? Y-nya sama dengan berapa? Nah, kemudian diketahui ini step size-nya atau panjang langkahnya itu adalah 0,5. Berarti nilai Y ini ya, ini akan sama dengan Y1 ya. Karena kan X pada mula-mula itu X0 itu kan nilainya sama dengan 0 ya kan. Nah, kemudian X1 seperti yang sudah pernah saya katakan, ini nilainya adalah X0 ditambah delta X. Jadi kan X1 sama dengan 0,5. Nah, artinya ketika kita diminta untuk menentukan Y pada saat X-nya 0,5, karena di sini X-nya adalah X1, berarti kita diminta untuk menentukan Y1-nya berapa gitu kan. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi seperti di pertemuan 7 yang lalu, untuk menyelesaikan PDB dengan metode rujuk kota, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari K. Jadi K1, K2, K3, dan K4 kita harus tentukan dulu ya. Di sini persamaan udah saya tulis lagi, di mana untuk K1 tadi itu sama dengan fungsi dari XI, YI. Nah, karena kita di sini kan diminta untuk menentukan nilai Y1, ya kan? Nah, artinya di sini kita gunakan I-nya itu sama dengan 0. Ya. Karena kan tadi persamaan umumnya ini. YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 dan seterusnya. Di sini kan kita mau menghitung Y1 ya kan. Berarti kok misalnya di sini Y1 artinya I-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini saya tulis I di sini adalah sama dengan 0. Jadi ketika ada persamaan seperti ini, K1 sama dengan fungsi dari XI, YI, itu artinya adalah K1 sama dengan fungsi dari X0, Y0. Nah, di sini fungsi dari X, Y kita masukkan atau kita gunakan persamaan yang ini. Nah, ini kan sama aja dengan F, X, Y ya. Ini sama dengan F, X, Y. Ya. Nah, jadi kita masukkan nilai X0 dan Y0 ke dalam persamaan yang ini. Tapi di sini karena tidak ada, maksud saya di dalam persamaan diferensialnya itu tidak mengandung variabel Y, maka di sini nanti yang kita masukkan hanya X0-nya saja ya. Jadi dari persamaan ini kita lihat di sini menjadi minus 2X0 pangkat 3 tambah 12X0 kuadrat kurang 20X0 tambah 8,5. Nah, X0-nya seperti yang sudah kita ketahui di sini ya, X0 ini sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan aja minus 2 kali 0 pangkat 3 tambah 12 kali 0 pangkat 2 dan seterusnya. Diperoleh nilai K1-nya sama dengan 8,5.
Kemudian kita sekarang beranjak ke nilai K2. Nah, ini adalah persamaannya ya. K2 merupakan fungsi dari XI ditambah setengah H, YI ditambah setengah K1 dikali H ya. Di sini karena tadi saya sudah katakan nilai I-nya itu sama dengan 0 ya, maka di sini adalah K2 sama dengan fungsi dari X0 ditambah setengah kali H, di mana tadi H-nya atau delta X-nya sama dengan 0,5 ya. Kemudian koma Y0 ditambah setengah K1 kali H, hanya 0,5 ya. Nah, di sini kita masukkan X0 di sini. Ini saya tulis di sini ya. Ini masukkan sama dengan 0 ya. Kemudian Y0 di sini ini sama dengan 1. Karena kan dari sini tadi ya, Y pada saat X sama dengan 0 nilainya adalah 1. Berarti di sini masukkan Y0-nya sama dengan 1. Jadi kita tinggal menjumlahkan. Di sini X0 tambah setengah kali 0,5 berarti 0 ditambah setengah kali 0,5. Hasilnya adalah 0,25. Kemudian di sini Y0-nya adalah 1 ya kan. 1 ditambah setengah kali K1 kali 0,5. Nilai K1-nya adalah 8,5 yang ini. Hasilnya 1 ditambah setengah kali 8,5 dikali 0,5 itu adalah 3,125. Ya. Kemudian kita masukkan nilai ini X. Ini kan sebagai X-nya nih. Kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini yang saya beri kotak kuning. Jadi minus 2 dikali 0,25 pangkat 3 ditambah 12 kali 0,25 pangkat 2 dikurang 20 kali 0,25 ditambah 8,5. Dihitung hasilnya adalah 4,219. Nah, sama halnya untuk mencari K3 ya. Untuk mencari nilai K3 ini persamaannya ini ya, nanti tinggal kita masukkan aja. Jadi untuk XI di sini adalah X0 ditambah setengah kali H hanya 0,5, di sini Y-nya sama dengan Y0 tambah setengah K2 0,5. Nah, ini caranya sama, nanti kalian tinggal masukkan saja angka-angkanya. Perlu diingat X0 di sini sama nilainya adalah 0, Y0 di sini nilainya adalah 1 ya. Nah, kemudian kita punya ini fungsi dari 0,25 dan 2,055 ya. Karena di sini karena di persamaan ini hanya mengandung variabel X, maka kita hanya memasukkan nilai 0,25 ke dalam persamaan ini ya. Jadi minus 2 kali 0,25 pangkat 3 tambah 12 kali 0,25 kuadrat dan seterusnya, ternyata hasilnya sama dengan K2 yaitu 4,219. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Selanjutnya sekarang menghitung nilai K4 ya. Jadi untuk K4 langkahnya sama. Yang penting kita perhatikan bagaimana bentuk persamaan untuk K4 ya. Jadi jangan sampai salah. Ini K4 itu adalah fungsi dari XI ditambah H di koma YI ditambah K3 dikali H ya. Tinggal masukkan aja XI-nya sama dengan X0, kemudian YI-nya sama dengan Y0. Jangan lupa hanya K3-nya ya. Diperoleh hasil K4-nya itu adalah 1,25. Nah, jadi kan tadi kita sudah mendapatkan nilai K1 8,5 ya. K2 4,219, K3 4,219, K4 1,25. Dari sini kita masuk ke persamaan yang umum. YI plus 1 sama dengan YI tambah 1/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 dikalikan dengan H. Ya, jadi ini masih sama. Untuk YI plus 1 di sini, ini adalah Y1, kemudian YI di sini adalah Y0 ditambah 1/6. Kemudian kita tinggal masukkan aja nilai K1, K2, K3, dan K4 ke dalam persamaan ini.
Jangan lupa di sini dikalikan dengan H-nya, yaitu 0,5 ya. Ini sudah saya masukkan, Y0 sama dengan 1, K1-nya 8,5, dan seterusnya ya. Diperoleh hasilnya untuk Y1 itu adalah 3,2188. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain kita juga bisa menyatakan bahwa nilai Y pada saat X-nya 0,5 itu adalah 3,2188. Nah, jadi ini adalah jawaban dari apa yang diminta pada soal ini tadi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu caranya gimana kita menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menyelesaikan PDB ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, meskipun singkat mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di dalam forum diskusi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.